Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat di bulan Ramadan ini, yaitu berupa nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan. Lebih-lebih lagi Allah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan tubuh yang sehat dan iman yang kuat. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Bilafzin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan kajian Ramadan yang berjudul Menggapai Kesempurnaan Puasa Ramadan. Siapapun yang menjalankan ibadah puasa Ramadan pasti mengharapkan kesempurnaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan derajat takwa bagi siapapun yang menjalankannya sebulan penuh. Derajat takwa ini tidak mustahil untuk diraih, akan tetapi butuh sedikit usaha dalam meraihnya. Lalu apa sih tujuan kita menjalankan ibadah puasa? Tujuan dari menjalankan ibadah puasa adalah menahan nafsu dari berbagai syahwat, sehingga kita siap untuk mendapatkan sesuatu yang disebut dengan derajat takwa, yang menjadi puncak kebahagiaan, yaitu surga, yang dimana di dalamnya terdapat kehidupan yang abadi. Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibnu Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'imi'atin di'fin. Qala Allahu azza wa jal ila saumi fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahawatu wa ta'amahu min ajli li saumi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi wa la khulufu fihi atyabu indallah min rihil mis. Yang artinya semua amalan Bani Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dibalas 10 bahkan 700 kali lipatnya. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Mereka menahan makan dan syahwatnya karena aku, maka aku yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Robnya. Benar-benar mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada harumnya mis. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis yang Anda bacakan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa puasa adalah amalan yang kita lakukan untuk Tuhan semesta alam. Berbeda dengan amalan yang lainnya. Di dalam ibadah puasa, kita harus meninggalkan sesuatu yang kita cintai demi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita mendapatkan kesempurnaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada 5 langkah yang harus kita perhatikan di dalam puasa Ramadan ini untuk mendapatkan kesempurnaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengoptimalkan sahur. Makanlah sahur sehingga membantu kekuatan fisik kita dalam menjalankan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dan ada juga hadis yang mengatakan, bantulah kekuatan fisikmu untuk berpuasa di siang hari dengan sahur, dan untuk sholat malam dengan tidur siang. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi. Dari hadis yang Anda sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam sahur terdapat 2 keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah di dalam sahur terdapat keberkahan. Maka orang yang berpuasa pasti sangat dianjurkan untuk melaksanakan sahur. Dan yang kedua adalah sahur untuk membantu fisik kita dalam menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, mengoptimalkan berbuka. Segeralah berbuka jika benar-benar matahari telah tenggelam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia senantiasa berada dalam kebaikan, yakni adalah manusia yang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi. Yang ketiga, giat membaca Al-Quranul Karim. Di dalam momentum yang mulia ini, kita harus banyak-banyak melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang mana salah satunya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Jibril pada malam bulan Ramadan
selalu menemui Nabi Muhammad SAW untuk membacakan Al-Quran baginya. Dan pada diri Rasulullah SAW ada teladan baik bagi kita. Yang keempat, perbanyaklah sedekah dan kebaikan. Memperbanyak sedekah dan berbuat kebajikan di bulan Ramadan, terutama kepada keluarga dan sanak kerabat. Seperti yang kita ketahui, Nabi rajin bersedekah ketika berada di bulan Ramadan. Bisa dibilang Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan ketika berada di dalam bulan Ramadan. Yang kelima, menjaga seluruh anggota badan. Jagalah lisanmu dari perkataan buruk, menggunjing, mengadu domba, dan mengada-ada. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasa, makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hendaknya puasa tidak membuatmu keluar dari kebiasaan. Misalnya seperti cepat marah dan emosi hanya karena sebab masalah sepele, dengan dalih engkau sedang berpuasa. Sebaliknya, ibadah puasa membuatmu menjadi tenang dan tidak emosional. Jika kita diuji dengan seseorang yang jahil dan atau pengumpat, maka janganlah menanggapinya dengan cara yang sama. Nasihatilah dan tolaklah dengan cara yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Jika seseorang dari kamu berpuasa, hendaknya ia tidak berkata buruk dan berteriak-teriak. Bila ada seseorang yang mencacinya, hendaknya ia berkata, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ucapan tersebut dimaksudkan agar kita menahan diri kita dan tidak melayani orang yang mengumpat kita. Juga dianjurkan untuk mengingatkan orang yang menghina dan mencaci maki untuk tidak mencaci maki lagi. Mudah-mudahan kita selalu kuat dan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu diistiqomahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tadi 5 langkah untuk menggapai kesempurnaan puasa Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.